أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berapa banyak di antara kita yang hari ini mengatakan dia telah beriman, mengucapkan dengan lisannya, namun ketika kita tanyakan tentang perkara agama, jangankan kita tanyakan tentang perkara jihad atau perkara-perkara tolak atau perkara sunnah maupun bid'ah, kita tanyakan tentang rukun salat saja dia tidak tahu. Jangankan kita tanyakan tentang jihad, kita tanyakan syarat sah salat saja dia tidak tahu. Jangankan untuk berjihad, salat pun tidak ia laksanakan. Lantas, apakah ia termasuk orang-orang yang beriman? Sedangkan Rasulullah mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya perbatasan antara kami dengan kekufuran ialah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Kaum muslimin sedang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaknya kita hadirkan dalam hati kita keyakinan, ditambah dengan ucapan di lisan, dan dibuktikan dengan amalan dengan anggota badan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, kami telah beriman wahai Rasulullah. Allah mengatakan kalian belum beriman, tetapi kalian baru masuk Islam karena iman belum masuk dalam hati-hati kalian. Kemudian Allah menyebutkan di ayat berikutnya, siapa mereka orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak pernah ragu. Mereka yakin tanpa ada keraguan terhadap jaminan-jaminan Allah. Mereka yakin dan tidak ada keraguan terhadap janji-janji Allah. Mereka yakin dan tidak ada keraguan, dan dibuktikan dengan ucapan lisan mereka. Lalu Allah mengatakan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lalu mereka berjuang membela agama Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka. Lalu Allah mengatakan, ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang benar-benar beriman. Sehingga kaum muslimin sedang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita benar-benar yakin terhadap janji-janji Allah? Sudahkah kita benar-benar yakin terhadap jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kepada kita tentang kisah dari Bani Israel, tentang orang-orang yang benar-benar yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam keimanan mereka. Di sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, annahu dzakara rajulan min Bani Israel sa'ala ba'dha Bani Israel an yasrifahu alf dinar. Rasulullah mengatakan kepada kita, sesungguhnya dulu di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang ia berhutang, meminta hutang dari temannya sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin senilai kurang lebih 4 miliar rupiah. Sehingga orang yang akan meminjamkan uang ini mengatakan, fa'tini bisyuhada ushiduhum. Wahai sahabatku, datangkanlah saksi sehingga mereka menyaksikan utang piutang kita. Maka orang ini mengatakan, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Maka orang ini mengatakan, benar, cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian yang mengatakan, fa'tini bil kafil. Datangkanlah seorang penjamin. Jika seandainya nanti engkau tidak mampu membayar, maka aku bisa menagihnya dari orang yang menjamin hutangmu ini. Maka ia mengatakan, kafa billahi kafila. Tidaklah cukup Allah sebagai seorang penjamin. Maka ia mengatakan, benar, cukuplah Allah sebagai penjamin. Maka mereka pun melakukan akad utang piutang, dan mereka berjanji sampai waktunya. Lantas mereka berpisah. Maka orang yang berhutang pun pulang ke negerinya yang berada di seberang lautan. Lantas ia bekerja keras untuk mengumpulkan 1000 dinar untuk dia kembalikan kepada saudaranya yang dia hutangi.
Maka ketika sampai waktunya, ia pun berusaha untuk pergi ke pantai, untuk menaiki kapal sehingga ia sampai ke tempat saudaranya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al. Ternyata tidak ada satu kapal pun yang dapat membawanya ke seberang sungai untuk membayar hutangnya. Sehingga dia menunggu dan menunggu, namun tidak ada satupun kapal. Sehingga dia pun mengambil sebongkah kayu, lantas ia melubanginya. Dan dia masukkan 1000 dinar dalam kayu tersebut dengan sepucuk surat. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka ta'lamu inni kuntu tasallaftu fulanan alfadinar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu, dulu aku pernah meminjam uang di saudaraku 1000 dinar. Fasalani kafilan, faqultu kafa billahi kafila, faradhiya bika. Kemudian dia meminta kepadaku seorang penjamin. Lantas aku mengatakan, cukuplah Allah sebagai penjamin, dan saudaraku ini ridha ya Allah. Wasalani syahidan, faqultu kafa billahi syahida. Dan dia mengatakan, datangkanlah seorang saksi. Lantas aku mengatakan, cukuplah Allah sebagai saksi. Faradhiya bika, dan dia ridha ya Allah. Wa inni jahadtu an ajra markaban ab'atsu ilaihi alladhi lahu falam aqdir. Ya Allah, dan hari ini aku telah berusaha mencari sebuah kapal agar aku bisa membayar hutangku, namun aku tidak mendapatinya. Wa inni astaudi'ukaha, dan maka hari ini Engkaulah sebagai penjaminku, Engkaulah sebagai saksiku, aku akan memberikannya kepadamu. Lantas dia melemparkan uangnya ke dalam lautan yang dia isi dalam kayu. Sahabatnya pada hari itu yang butuh uang, akhirnya dia datang ke pantai menunggu saudaranya untuk membayar hutangnya. Namun dia tidak menemukan saudaranya, sehingga sampai sore hari ia ingin pulang, lantas menemukan sebongkah kayu. Ia mengambilnya untuk dijadikan kayu bakar, sehingga ketika dia membelahnya, dia mendapati di dalam kayu ternyata terdapat 1000 dinar dan sepucuk surat dari saudaranya. Sehingga ketika mereka benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah tidak pernah menyia-nyiakan keimanan mereka. Sehingga saudaranya yang pernah berhutang itu pun tetap berusaha mencari 1000 dinar lagi. Sehingga ketika dia mengumpulkan 1000 dinar, lantas dia menemukan kapal, ia pun berangkat menuju saudaranya mengatakan, wahai saudaraku, sungguh bukan diriku ingin menyia-nyiakan kepercayaanmu, dan aku ingin membayar hutangku tepat waktunya, namun aku tidak menemukan satu kapal pun. Sehingga aku datang hari ini membawa kepadamu 1000 dinar, terimalah dariku. Maka saudaranya mengatakan, fa innallaha qad adda 'anka alladhi ba'atha fil khashabah. Sesungguhnya Allah telah membayar hutangmu yang kau kirim kepadaku melalui sebongkah kayu. Kaum muslimin sedang jemaahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu yakinnya mereka kepada Allah ketika mereka menjadikan Allah sebagai saksi dan Allah sebagai penjamin. Dalam kisah yang lain yang mungkin sangat sering kita dengar, ketika Allah berfirman, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan anak keturunanku di negeri yang tidak ada tumbuhan, maka Allah jagalah mereka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsir beliau, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail yang masih dalam susuan ke Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua dekat dengan Baitullahil Haram dengan satu kantong kurma dan satu kantong air. Lantas beliau meninggalkan mereka, sehingga seorang istri pun mengejar. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Ibrahim, bagaimana engkau meninggalkan kami di negeri yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada apa-apa? Lantas Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hajar kembali mengulang-ulang ucapannya, mengatakan, wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada tumbuhan maupun orang? Tidak ada apa-apa. Dan beliau mengatakan, a'amarakallah, apakah Allah memerintahkanmu? Maka Ibrahim mengatakan, na'am, iya, Allah memerintahkanku. Sehingga Hajar yang sangat kuat imannya, yang mengatakan la ilaha illallah, dibuktikan beliau mengatakan, idzan la yudhayyana. Jika seandainya Allah memerintahkanmu, maka sungguh Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami.
begitu yakinnya mereka berjaminan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak perlu menyebutkan tentang hutang 4 miliar tanpa saksi. Adapun ditinggalkan di suatu lembah tanpa ada manusia. Berapa banyak hari ini di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, namun masih mencari rizki di jalan-jalan yang tidak benar. Berapa banyak dari kita yang masih menjual rokok dan dia tahu hukum rokok itu haram. Ketika ditanyakan, kenapa engkau menjual rokok? Bukankah rokok itu haram? Benar Ustaz, rokok memang haram. Tetapi jika seandainya kita tidak menjual rokok, maka tidak ada orang yang masuk ke toko kita. Karena urang mau geblo barang, geblo rokok ini baru kena yang barang lain. Jika kita menjawab, bukankah Allah telah menjamin rezeki kita? Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya jalan-jalan yang tidak disangka. Maka yang akan benar, betul Ustaz, tapi berapa banyak dari kita yang tahu tentang pekerjaan-pekerjaan yang haram, tentang pekerjaan-pekerjaan ribawi yang mereka menyebutnya sebagai bunga, harum tapi haram. Yang dosa terkecilnya kata Rasulullah, kaman yankihur rajul ummahu, layaknya seseorang berzina dengan ibunya. Dia tahu itu haram, namun ketika diingatkan mereka mengatakan, wahai ustaz, zaman sekarang jangankan mencari rizki dari yang halal, yang haram saja susah untuk dicari. Setingkat itukah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah telah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk apapun di muka bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Betapa banyak dari anak-anak muda yang sampai umur menikah dan sangat ingin menikah, namun tidak berani karena takut. Dan betapa banyak pula dari auliyaul umur, dari wali-wali perempuan yang tidak mau menikahkan anaknya, putrinya dengan seseorang yang dia tahu akhlaknya baik, agamanya baik, dengan alasan dia tidak dapat menjamin rezeki anakku. Sedangkan Allah telah menjaminnya. Allah mengatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah mengatakan, nikahkanlah orang-orang yang sudah layak menikah di antara kalian dan orang soleh di kalangan budak. Jika seandainya mereka miskin, maka Allah akan berikan mereka kecukupan. Allah yang telah jamin. Namun ketika disebutkan ayat ini mereka mengatakan benar, namun mereka tidak tenang. Namun jika dikatakan seandainya pekerjaan anak inilah PNS, seorang pekerja yang mendapatkan gaji 3 juta per bulan, itulah jaminannya, mereka yakin. Orang tuanya adalah orang tua kaya, maka itu jaminannya, maka mereka yakin. Setingkat itukah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayatnya? Allah menyebutkan, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ketika disebutkan kepada mereka nama Allah, maka mereka kesal, mereka tidak tenang, mereka tidak yakin. Namun ketika disebutkan orang-orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, idza hum yastabshirun, maka mereka pun merasa bahagia, maka mereka pun tenang. Dikatakan pekerjaan menjamin rezeki mereka, mereka tenang. Ketika dikatakan pemerintah menjamin mereka, mereka tenang. Sungguh ini bukanlah iman yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang diamankan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, maka hendaknya kita menghadirkan iman yang tasdiqun bil janan, yang yakin sepenuh hati kita, wa iqrarun bil lisan, kemudian mengucapkan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota tubuh kita. Dengan sampai kita menjadi orang-orang yang mengaku beriman, namun Allah tidak menganggap kita beriman. Sehingga Allah mengatakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Tahukah kalian siapa orang-orang yang paling rugi? Allah katakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka lah orang-orang yang telah sesat, tidak benar amalan mereka.
namun mereka mengira mereka telah melakukan hal yang paling indah. Kaum muslimin sedang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah iman kita. Semoga Allah menuliskan kita sebagai orang-orang yang telah benar-benar beriman kepadanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal dalam